Betawi rempuk, FBR hidup, kurang ajar, dihajar, udah tabek kita rebut. Kita besar karena kerempukan, kita kuat karena kebersamaan. Betawi, FBR, yang kurang ajar, Jakarta Timur. Terima kasih. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada gardu-gardu Cakung 2 dengan kerja kerasnya, dengan semangatnya, kerja keras pemikiran, tenaga, waktu serta moral maupun material hingga kita bisa berkumpul bersama di acara halal bihalal pada siang hari ini. Allah meridhoi langkah kita untuk hari ini dan kedepannya, dan FBR akan selalu ada dan terus ada seperti doa-doa kita sampai kiamat ini menghancurkan bumi, baru FBR itu hancur. Kami beritahukan kepada seluruh para tamu undangan untuk segera menempati tempat yang telah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, 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 FBR, 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 yang kurang ajar, yang kurang ajar, yang kurang ajar, Jakarta Timur, Jakarta Timur, Jakarta Timur. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazaba al-ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadril daril azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallah wa sadaqa rasulahun nabil habibul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum FBR Ayahanda Kiai Haji Lutfi Hakim MA. Yang sama-sama kita hormati Komandan Timur Ayahanda Haji Abdul Manan SE, berikut staf dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati para aparatur pemerintah, baik dari tingkat RW, kemudian dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan para aparatur TNI yang mohon maaf tidak saya sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan juga yang sama-sama kita hormati para ketua gardu se-Jakarta Timur. Kita doakan mudah-mudahan para ketua gardu senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul yaitu dalam rangka silaturahmi halal bihalal akbar Korwil Jakarta Timur. Mudah-mudahan acara kita ini senantiasa mendapat keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan ke hari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur huwa nurul Islam. Para ketua-ketua gardu dan para anggota FBR yang kami hormati,
acara kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga tausiah dan ditutup dengan doa. Mari kita awali acara kita ini dengan baca suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan, kita khususkan buat Al-Maghfurlah Kiai Haji Fudari Al-Muhir. Kita doakan mudah-mudahan almarhum senantiasa Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan dalam kuburnya, dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan hajat kita senantiasa dijabah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatih bin niyati hajatina wa bin niyati sudurina wa bin niyati a'malina wa bin niyati sihah wa salamah wal afiyah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhu Kiai Haji Fudari Al-Muhir yataghashahum birrahmah wal maghfirah sailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yang akan disampaikan oleh Bang Wasbili. Kepada beliau kami serahkan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, 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 Emir, yang kurang ajar, Jakarta Timur. Terima kasih. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Imam Besar EBR Sejabodetabek Kiai Haji Lutfi Hakim MA beserta pengurus pusat. Yang sama-sama kita hormati Koril EBR Jakarta Timur Abang Haji Abdul Manan Yusuf SI beserta pengurus Koril EBR Jakarta Timur. Yang sama-sama kita hormati sudah hadir Wakapolsek Cakung dan dari Satpol PP serta abang-abang Ketua Gardu EBR se-Jakarta Timur. Dengan tidak mengurangi rasa hormat serta tajim saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul dalam acara halal bihalal EBR Jakarta Timur. Saya selaku mewakili dari Panitia Halal Bihalal EBR Jakarta Timur memohonkan maaf apabila masih banyak kekurangan-kekurangan baik secara penerimaan, tempat dan jamuan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Serta ucapan terima kasih saya sampaikan kepada gardu-gardu EBR Timur yang sudah membantu baik pemikiran serta materi maupun yang lainnya hingga kita dapat melaksanakan acara pada siang hari ini. Terlebih ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada gardu-gardu Cakung 2 dengan kerja kerasnya, dengan semangatnya, kerja keras pemikiran, tenaga, waktu serta moral maupun material. Atas nama panitia memohon maaf sekali lagi manakala masih ada kekurangan-kekurangan jika dalam acara pada siang hari ini, dan mewakili dari panitia mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, 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 EBR, 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 yang kurang ajar, yang kurang ajar, yang kurang ajar, Jakarta Timur. Kita meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan daripada Komandan Timur kita, yaitu kepada Ayahanda Haji Abdul Manan Yusuf SE. Dipersilakan dengan segala hormat dan didampingi oleh para ketua gardu Cakung 2.
Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain mawa'du. Yang sama-sama kita hormati Imam besar kita, Ketua Umum kita, Kiai Haji Lutfi Hakim yang telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Dan tak lupa juga terima kasih atas waktunya untuk Bang Haji Syahrul Ghazali sebagai Panglima FBR Jabodetabek. Yang saya hormati para tamu undangan TNI Polri dan instansi pemerintah. Wabil khusus untuk sahabat saya Pak Rifai, Wakapolsek Cakung, Pak Iwa juga. Dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh ketua-ketua gardu FBR Forum Betaberbuk Jakarta Timur atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh ketua-ketua gardu FBR Jakarta Timur yang telah berpartisipasi hingga terlaksananya acara ini. Wabil khusus terima kasih saya kepada seluruh ketua gardu di bawah Bang Mas Cakung 2 atas kerjasamanya sehingga suksesnya acara ini. Baik abang-abang sekalian, saya mewakili pengurus koordinator wilayah Jakarta Timur mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama menjalankan tugas kemarin-kemarin kita sebagai pengurus ada kesalahan atau kehilafan baik dari perkataan maupun perbuatan, tolong dimaafkan. Yang kedua, saya ingatkan kepada seluruh para ketua gardu FBR Jakarta Timur untuk pendataan kembali anggota-anggota gardunya yang belum memiliki KTA. Jadi perlu diingatkan, jangan memakai atribut kalau belum memiliki legalitas yang ada dari gardunya. Saya tidak ingin di Jakarta Timur ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan kerempukan kita di Jakarta Timur. Tolong diperhatikan para ketua gardu untuk segera mendata kembali anggota-anggotanya. Dan perlu diketahui juga abang-abang semua itu berawal dari gardu. Saya sebagai Korwil memiliki KTA gardu. Ketua umum pun sebagai ketua umum memiliki KTA gardu. Wadah terbesar di FBR itu gardu-gardu yang ada di Jakarta Timur. Jadi tolong sekali lagi kepada seluruh ketua-ketua gardu untuk mendata kembali semua anggota-anggotanya. Jadi tidak bisa dengan kedekatan emosional yang ada, mereka pakai atribut menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dipahami semua abang-abang semua ya. Baiklah abang-abang sekalian, saya tidak panjang kalam dalam hal ini karena juga udah banyak ada ketua umum kita di sini, ada yang lainnya mungkin nanti Bang Haji Syahrul menyampaikan tausiahnya. Terakhir saya ingatkan kepada semua, kita besar karena kerempukan, kita kuat karena kebersamaan. Betawi, FBR, yang kurang ajar, Jakarta Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Komandan Timur kita, Ayahanda Haji Abdul Manan Yusuf SI. Kita berikan untuk sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Panglima kita. Kepada Bang Syahrul kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang rempuk, timur penuh tapi jawab salamnya dikit banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi,
MBR, yang kurang ajar, yang kurang ajar, yang kurang ajar, Jakarta Timur, NKRI. Mantap. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Ketua Umum Forum Betawi Rempuk se-Jabodetabek, yaitu Imam Besar Kiai Haji Lutfi Hakim MA. Kita doakan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan rezekinya yang banyak buat bekal ibadah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, yang baru saja telah menyampaikan sambutan sedikit tapi jelas, yaitu saudara kita Bang Haji Abdul Manan Yusuf, Sarjana Ekonomi. Kita doakan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakin duitnya. Udah nyampe duit aja dulu ya, Bang, ada ujungnya. Dan kepada yang sama-sama kita hormati, Bapak Kapolsek Cakung yang kali ini diwakili oleh Pak Rifai berserta jajaran, dan juga dari dan Ramil Jakarta Timur, dan seluruhnya, kepada abang-abang ketua gardu yang saya tidak sebutkan beserta anggotanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim. Mudah-mudahan yang hadir di pagi hari yang penuh rahmat dan hidayah, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara halal bihalal di Korwil Jakarta Timur. Dan juga kepada ketua panitia Bang Billy ya, luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Dan dari seluruh acara halal bihalal baru ini di Jakarta Timur, yang lain malam, ini pagi luar biasa. Abang-abang, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini berdirinya saya ini menyambut yang cukup luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali. Kenapa saya bilang saya apresiasi? Karena Korwil Timur ini cukup kompak dan cukup rempuk, saudara hadirin. Kenapa? Acara halal bihalal ini bukan sekedar kita datang bertemu dan bertatap muka, tetapi halal bihalal adalah suatu silaturahmi yang kita jaga, yang selalu kita jaga bersama-sama, sehingga terjadinya kekompakan dan kerempukan di Jakarta Timur. Karena seluruh Jabodetabek, Korwil Jakarta Timur ini merupakan basis daripada Forum Betawi Rempuk. Betawi, MBR, yang kurang ajar, Jakarta Timur. Ada di belakang orang yel-yel diam baik. Berarti belum dibayar itu Bang Korwil. Jadi kalau orang yel-yel diam aja. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya bangga sekali saya bisa ketemu dengan saudara-saudara kita semua. Kita kena Covid-19. Kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berkumpul seperti ini. Alhamdulillah saya dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain dalam acara halal bihalal. Dengan acara halal bihalal ini jangan sekedar datang, jangan sekedar bertemu, tapi kita jaga kekompakan dan kerempukan, saudara hadirin. Apa tadi disampaikan oleh Korwil, bagi yang belum punya kartu anggota tidak usah pakai atribut. Karena kenapa? Banyak sekali oknum MBR, sehingga MBR saudara-saudara pada berantem, saudara hadirin. Karena masuknya provokator. Ini hati-hati. Banyak provokasi di MBR. Kenapa? Saya bilang banyak provokasi karena salah satunya ormas di bawah naungan Bamus Betawi, cuma MBR yang tidak bisa dipecah, saudara hadirin. Yang lain pada pecah dua, pada tebelah dua, cuma MBR nggak bisa. Karena apa? Kekompakan dan kerempukan. Sistem imamah, saudara hadirin, ini luar biasa. Ya namanya imamah sama aja orang sholat. Kalau imam sujud makmum, imam rukuk makmum, sama halnya dengan MBR. Kalau belum ada perintah, kalau belum ada tugas dari pimpinan, jangan coba-coba lu mengambil langkah sendiri, hadirin. Itulah hebatnya MBR. Mungkin abang-abang tahu di medsos banyak kok pecah ormas yang lain. Semua hampir pecah. Bamus sendiri pecah. Tapi MBR se-Jabodetabek tidak ada membesarkan karena kekompakan dan kerempukan kita bersama, hadirin. Ini hebatnya MBR. Saya bangga. Jadi orang Betawi. Ada orang Betawi gedeg aja sama MBR. Ini kan goblok orang Betawi begini. Udah dukung kagak, bantu kagak, benci aja sama MBR. Yang begini ini Betawi jangan lu belain dah. Injek patah leher sekalian.
Ini makanya saya bangga orang Betawi. Betawi bukan hanya dikenal di Indonesia, bahkan EBR dikenal di mancanegara. Pimpinan kita udah kemana tahu udah gara-gara EBR. Dipanggil ke Pakistan karena pimpinan EBR tuh. Hebat nggak EBR? Siapa itu pimpinannya? Imam besar Kiai Lutfi Hakim MA. Ini cukup luar biasa. Bangga kita jadi orang Betawi. Jangan gedeg aja sama EBR. Banyak banget orang Betawi gedeg aja kalau lihat EBR. Kata EBR begini, anarkis dan sebagainya. Orang Betawi, orang EBR kagak pernah macam-macam. Kalau lu kagak kurang ajar sama gua, ya kurang ajar, sikat sekalian. Ini ada polisi saya ngomong nggak takut-takut. Lah kampung gua, orang Betawi kalau mau takut, mengapain lagi lu? Kapan lu berani jadi orang Betawi? Ini kadang-kadang berani sama saudara-saudara, ya cemen banget lu. Berani sama saudara doang, narik otot sampai ke leher. Gila aja sama orang lain, narik pocok-pocok. Maju 1, mundur 2. Maju 2, 3, kabur. Ini jangan kayak begini, Ber. Kenapa orang segan dengan forum kita? Karena kerempukan dan kebersamaan kita. Sehingga EBR ada di mana-mana, saudara. Ini saya bangga makanya kita jaga silaturahmi ini berbarengan dengan halal bihalal. Kita jaga kekompakan dan kerempukan kita. Makanya kalau jadi masuk di EBR ditanya, ikhlas sama kagak kata Kiai. Ditanya, ikhlas nggak masuk EBR? Ikhlas. Kalau dengan adanya ikhlas, apapun yang kita akan miliki akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpesan yang terakhir. Hati-hati, sekarang sudah banyak provokasi, sudah banyak provokator yang masuk di dalam organisasi. Banyak kejadian seperti itu, jangan ada duri di dalam daging. Kalau ada duri, buang jauh-jauh. Ini hati-hati, karena banyak diprovokasi kita, diadu domba kita, supaya EBR bisa pecah, tapi gak bakalan bisa pecah. Karena kita sisi mimama, bagaimana kata Imam Bisa, maupun dari Kauli dan sebagainya, maupun Ketua Gardu. Makanya sangat benar sekali Korwil. Kalau nggak punya kado, jangan pakai atribut. Ngaku EBR kartu anggotanya kagak. Banyak sekali pakai kaos EBR, kartu anggotanya kagak. Hati-hati nih, kita dimasukin oleh seperti itu sehingga kita bisa ribut saudara sama saudara. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya kalau saudara ada masalah dikit, duduk bareng, musyawarah bareng. Apa yang tidak selesai kalau kita musyawarah? Jangan main cakar-cakaran sama saudara. Gara-gara ribut. Norak yang begitu. Ya makanya saya berpesan, kalau kita bicara cegeran, bicara kegiatan, jangan bicara ini wilayah gua, ini teritorial gua. Kira datang lu ngundang siapa goblok? Pasti ngundang saudara. Ya, kalau ada kegiatan, rangkul saudara yang lain, rangkul Gardu yang lain. Ayo bagaimana bisa kita berebut perusahaan yang ada di kampung kita? Itulah namanya kerempukan. Lah bagaimana kadang-kadang si Udin diundang berantem datang, deng berantem kagak sakit perut, mereka Udin kagak sakit perut, giran kue kagak dibagi gua. Jangan sampai kayak begitu, ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena banyak acara yang kita laksanakan pagi hari ini. Mudah-mudahan acara pagi hari ini berjalan dengan lancar, dengan cuaca yang bagus kita berdoa supaya sampai awal sampai akhir cuaca dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini, halal bihalal hari ini berjalan dengan lancar dan EBR yang ada di Jakarta Timur mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, banyak rezekinya. Jangan banyak bini, banyak duit buat ngongkosin bocah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Haji Sahrul yang sudah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Pesannya adalah jaga tali silaturahim. Para abang-abangku yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu tausiah dan sekaligus nanti akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Forum Betawi Rempuk Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Lutfi Hakim MA. Sallu ala Muhammad. Meja kosong amat. Lagi diambil. Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, EBR,
Yang kurang ajar Jabodetabek. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para orang tua, para guru, para tokoh, sesepuh dan pini sepuh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Besar Kasih Usman MA, juga guru-guru yang lain, pengurus pusat, ada banyak di situ pengurus pusat, ada Jubir Bang Fajri, ada Ustadz Sehu, dan juga ada putri almarhum Allahyarham Kiai Haji Ahmad Faduli El Muhir Mariatul Kiptiah, sarjana ekonomi, juga Ibu Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Wakil Kapolsek Cakung, dan Ramil atau yang mewakili. Wabil khusus yang berbahagia Korwil Jakarta Timur Bang Abdul Manan SE beserta wakil, ada itu wakil. Para abang-abang ketua gardu, abang-abang empompo, ya selamat datang buat dan Ramil Cakung. Abang-abang empompo yang pagi hari ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mengawali pembicaraan yang lain, dan kebetulan ini juga udah di ujung daripada bulan Syawal, jadi masih pantas dah, masih bulan Syawal. Saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berterima kasih kepada Korwil Jakarta Timur beserta seluruh ketua-ketua gardu karena diberikan kesempatan pada hari ini untuk bisa menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan saya dimaafkan, karena kalau bicara salah, ini salah bukan salah pemain Liverpool, bukan. Jadi kalau bicara kesalahan-kesalahan dan aib-aib, pasti yang paling banyak itu pemimpin. Kalau anak buah terima beres doang, salah itu ditanggung sama pemimpin. Makanya bisa jadi anggota masuk surga, pemimpin nyelosnya ke neraka gitu. Karena apa? Harus kebanyakan salahnya itu pasti pemimpin. Nah, kalau saya datang satu-satu ke rumah anggota minta maaf 2 kali lebaran, 2 kali puasa, itu nggak kelar-kelar pastinya. Nah, oleh karenanya terima kasih juga atas kesempatan pada pagi hari ini, sehingga saya bisa menyampaikan permohonan maaf, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak, yang kecil ataupun yang besar. Mudah-mudahan kita semua, kalau kita sudah saling memaafkan, tinggal bagaimana. Mudah-mudahan Allah juga memaafkan dosa-dosa kita. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka tanggungan pahalanya itu pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Abang-abang empompo, kita ini ada di tempat yang bersejarah. Kenapa saya katakan tempat bersejarah? Ini tempat dulu leluhur-leluhur kita betapa heroiknya berjuang mempertahankan bangsa dan negara kita dari agresi militer Belanda kedua. Di sebelah itu ada Kali Tumpang, satu kali alam,
satu kali irigasi, dan ada jembatan. Meskipun catnya bukan merah, itu namanya jembatan merah. Kenapa itu disebut jembatan merah? Karena dulu Belanda penjajah itu dibantai oleh leluhur-leluhur kita yang berjuang tanpa kenal lelah di situ. Jadi ini adalah wilayah daerah-daerah para patriotis ada dan berkumpul. Sama seperti kita hari ini, kita hadir dan berkumpul karena dulu boleh jadi leluhur-leluhur kita pernah bersatu, pernah ngopi bareng, pernah duduk bareng untuk sama-sama membicarakan bangsa ini ke depan agar bisa menjadi lebih baik. Dulu di samping ada tentara keamanan rakyat, ada orang-orang Betawi membentuk barisan tersendiri sebagai wadah perjuangan untuk ikut andil mempertahankan NKRI dari penjajah Belanda, dan itu namanya Hizbullah di bawah pimpinan Allahyarham Kiai Haji Nur Ali. Saat di orang tidak lagi berani untuk mengibarkan bendera merah putih, kita ini leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita dulu mengibarkan bendera putih dengan dibikin dari kertas minyak, yang membuat Belanda kemudian geger dan kaget. Karena apa? Karena tiba-tiba di mana-mana bendera merah putih berkibar, dan kita di bawah pimpinan Allahyarham Kiai Haji Nur Ali tidak pernah punya rasa takut sedikit pun demi untuk mempertahankan bangsa dan negara kita. Ini makanya yang harus kita sadari bersama. Makanya kenapa di Cakung dan di Bekasi ada tugu. Di Bekasi di bulan-bulan ada tugu untuk menunjukkan betapa patriotiknya orang-orang tua kita. Di Cakung ada di belakang kecamatan Cakung. Dulu di kecamatan Cakung masuknya, sekarang ada di SD di belakang kecamatan. Itu tugu untuk memperingati dulu orang-orang tua kita, terutama orang Cakung itu sangat luar biasa ketika dia berjuang untuk bangsa dan negara. Nah, abang-abang, sekilas saya akan ajak kembali ke masa lalu. Kalau bicara kerajaan, sebelum ada Majapahit, ada Mataram. Kerajaan pertama itu adanya di kampung kita, di Cakung. Namanya apa? Kerajaan Tarumanegara. Ibu kotanya Sunda Wibawa, masyarakatnya disebut masyarakat Sunda. Dan itu adanya di mana? Di Cakung. Jadi kita ini kaum yang tua, kaum yang mendahului yang lain dalam banyak hal. Nah, oleh karenanya kalau ngaku Betawi, maka sudah seharusnya toleransi, kebinekaan, tenggang rasa, itu sudah harus melekat di dalam dirinya. Kenapa? Karena kita dari dulu udah diajarkan semacam itu. Umpama yang Imlek itu saudara-saudara kita masyarakat keturunan, tapi kita orang Betawi juga sama ikut merayakan dengan membeli bandeng yang di atas 2 kilo. Makanya bandeng di atas 2 kilo pasti bandeng Imlek. Orang yang Imlek cokin, kita juga ikut-ikut Imlek. Dan di situ kemudian ada komunikasi budaya. Ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Saling bertukar makanan awalnya. Kita punya dodol warnanya hitam. Kemudian dikenalkan dodol warna coklat. Orang Cina bilang ini kue keranjang, tapi karena asalnya dari Cina, kita bilang ini kue Cina. Meskipun sekarang itu nyak baba kita yang bikin, kita tidak menghilangkan asalnya. Dengan kerendahan hati kita masih tetap bilang ini dodol Cina. Artinya kita bangsa yang terbuka, yang mau menerima siapapun, nilai apapun sejauh itu baik untuk diri kita semua. Kita nggak pernah menghilangkan identitas orang ketika kita bersatu bersama-sama dengan kita. Tapi yang jelas kita tetap sepakat pada satu hal, bagaimana membangun kampung kita menjadi lebih baik. Itu. Lalu kita orang-orang Betawi baru sekarang-karang ini gegaras makan daging sapi, bener gak? Dulu-dulu kita mestinya harus patungan kebo,
Kenapa begitu? Karena ada umat agama lain yang itu hidup juga bersama-sama kita, menghormati sapi sebagai binatang suci, sehingga khawatir leluhur kita dulu kalau kita konsumsi dan agama kita membolehkan itu, tapi itu melukai saudara-saudara kita yang lain. Makanya kemudian ruang itu ditutup oleh orang-orang tua kita. Kalau patungan kebo, kagak motong kebo, mendingan kagak makan daging lebaran. Bener gak? Meskipun sapi banyak. Itu makanya kalau orang Betawi jangan lagi, seharusnya tidak lagi diajarkan tentang toleransi, karena itu sudah melekat di dalam dirinya. Dan bicara kemanusiaan, kita diajarin dulu orang tua kita pulang tahu-tahu dari mana-mana nenteng pisang setandan. Nyak kita bilang, bawa lo lah pisang ono masih belum sudah, lu udah beli lagi. Gua kesian lihat orangnya, jadi gua beli dah gitu. Jadi kita beli bukan karena butuh, tapi karena rasa kemanusiaan lebih didahulukan, makanya kita beli. Tidak takut kemudian jadi mubazir, karena itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang lain. Ini yang sudah hilang di dalam diri kita, sehingga kita sekarang gampang diprovokasi, gampang diobok-obok, gampang diadu domba antara satu dengan yang lainnya. Ini yang seharusnya kita renungkan bersama. Apalagi yang namanya ulang tahun, yang namanya milad, itu berarti merefleksikan, merenungkan apa peristiwa-peristiwa yang dulu terjadi untuk kita mengambil langkah ke depan menjadi lebih baik. Ini yang harus kita sadari bersama abang-abang sekalian. Dan pada milad kali ini, karena Jakarta bukan lagi ibu kota, pemerintah telah menetapkan Penajam di Kalimantan Timur sebagai ibu kota. Meskipun ini bukan keinginan saat ini, tapi dulu di zaman Soekarno pun sudah muncul keinginan untuk memindahkan ibu kota. Jadi kita nggak perlu lagi demo menolak ibu kota pindah, nggak perlu lagi kita aksi besar-besaran mempertahankan agar Jakarta tetap sebagai ibu kota. Biar bagaimanapun itu sudah diputuskan, tinggal bagaimana kita menjemput takdir kita. Setelah Jakarta bukan lagi ibu kota, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik, kita bisa menjadi lebih makmur, kita bisa menjadi lebih maju. Makanya tema milad kita pada milad ke-21 ini menjemput takdir baru kaum Betawi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dan milad ini juga tidak ada konsentrasi massa se-Jabodetabek pada satu titik, meskipun sudah dibolehkan. Jadi kita tetap akan menangguhkan milad konsentrasi satu titik di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Dan untuk milad kali ini silakan laksanakan di Gardu, di Korwil masing-masing. Terlebih dahulu di Korwil, baru kemudian ke Gardu. Dengan mendoakan orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita yang telah berpulang ke rahmatullah, karena mereka tidak memiliki apapun kecuali doa-doa kita. Mereka tidak mengharapkan apapun kecuali doa-doa yang kita sampaikan. Makanya di malam 29 atau 29 malam terserah 4.444. Siap ya Bang Manan? 4.444. Siap. Ini pada ragu-ragu. Jadi jangan pada teriak-teriak aja kalau FBR hanya bisa dibubarkan oleh hari kiamat. Lu nggak lagi pada baca sholawat nariyah, bubar besok itu FBR. Mau sebisa mungkin kita hati kagak terima ketika sholawat nariyah sudah tidak lagi dibaca, punya rezeki sudah tidak lagi berbagi, maka ini akan bubar dengan sendirinya. Kita sedang menjemput takdir baru kita. Dan itu semata-mata bukan karena usaha dan kerja keras kita, tapi juga ada lantunan-lantunan doa yang kita sampaikan. Seringkali saya bilang, kenapa saat meneriakkan yel-yel kita harus mengepal?
karena urat besar, urat jaya, urat makmur, termasuk urat bini banyak kayak wakil Korwil itu ada dalam genggaman ketika kita kepel, bener nggak? Tapi ada urat yang tidak kita kepal, yang tidak bisa kita kepal. Ini bukan bagian kita, tapi bagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menyambungkannya, maka kita harus melantunkan doa kita. Dan kenapa harus sholawat? Karena satu-satunya ibadah yang kagak gugur pahalanya dengan riya cuma sholawat. La yubtiluhur riya wa ghairuh. Jadi tidak akan pernah gugur oleh riya, niat pengen pamer dan sebagainya. Itu cuma sholawat. Jadi kalau kita baca banyak-banyak, itu tidak akan riya, semuanya pahalanya dapat. Beda kalau kita sedekah, ngarap pengen diumumin di speaker masjid, duit hilang, pahala kagak. Tapi kalau sholawat itu tidak akan pernah hilang. Bacanya bagaimana? Ya tinggal dihitung aja, ini yang datang ada berapa? 4.444 dibagi yang datang. Hasilnya yaitu dibaca masing-masing. Sampai subuh nggak apa-apa lah, sekali-kali sampai subuh. Karena kata Kak Roma itu begadang boleh asal ada perlunya. Kalau kagak ada perlunya jangan kita begadang kan. Jadi siap ya ketua-ketua gardu itu baca 4.444. Kalau itu kagak dibaca, kalau kemudian ada kualat itu ditanggung masing-masing. Karena tadi Bang Manan udah bilang ini besar karena kerempukan kita. Rempuk bukan dalam segala hal, tapi juga dalam doa-doa kita semua. Benar nggak? Makanya coba kalau ada orang yang ngaku-ngaku, kalau nggak ada gua ini FBR kagak besar. Lalu kemudian dia diriin ormas lain, besar kagak, kecil iya. Nah, kan? Benar nggak? Janganlah kita bicarain kalau sampai mati. Artinya apa? Bahwa ini besar bukan karena pribadi-pribadi. Ini karena kerempukan kita semua, karena doa-doa kita. Dan karena itu makanya Allah masih pelihara kita. Upaya apapun untuk memecah belah kita itu tidak akan pernah berhasil sejauh Allah masih redo. Al-insan bitafkir, wallah bitakdir. Allah lah yang menentukan semuanya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apalagi yang namanya Korwil Timur, dari awal berdiri ini udah dihancur-hancurin. Baru setahun udah ada yang ngancurin. Dia pikir dia besar. Kenapa waktu itu? Dia jabatannya Panglima, luar biasa. Semua orang KTA-nya diambil-ambilin, disobek-sobekin, digunting-guntingin. Bahwa dia merasa FBR nggak ada apa-apanya, apalagi umurnya baru setahun. Tapi ternyata yang hancur dia. Dapat 2 tahun kemudian ada lagi yang begitu. Dia ramalkan 3 bulan ini bakal hancur. Ternyata yang hancur dia. Setahun kemudian ada lagi yang model begitu. Ternyata yang hancur dia juga. Sampai kemudian almarhum meninggal, orang kemudian mengatakan bahwa FBR akan hancur. Ternyata alhamdulillah Allah masih melindungi kita semua. Nah itu kenapa? Karena kita lantunkan doa-doa. Biar bagaimana di FBR itu di samping ada SDM, ada sumber daya manusia, ada SDI, sumber daya ilahi. Dan itu ibadah-ibadah kita. Makanya tuh gardu jangan dibikin doang. Kumpul lah minimal saban malam Jumat. Yasin, tahlil. Doain orang-orang tua kita. Baca nariyah. Insya Allah berkah. Banyak gardu menjadi bermasalah karena coba jogrogan doang buat kondisian. Akhirnya hancur gitu kan. Ini sebetulnya peringatan buat kita. FBR itu hadir bukan untuk mengalahkan yang lain, menghancurkan lembaga yang lain. FBR hadir untuk memecah rekor dirinya sendiri bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari ini hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu, jadi kita hanya memecahkan rekor kita, bukan mecahin rekor-rekor orang. Jangan dipikirin lah, orang pikirin aja diri kita sendiri masih penuh aib, masih penuh salah. Sehingga kita bisa membangun sinergi, bisa kerjasama dengan yang lain. Baca nariyah berapa? 4.444. Mudah-mudahan pada sehat.
panjang umur, sehingga kita bisa membaca itu. Jadi malam 29 itu adalah malam hajatan kita. Oleh karenanya sudah pantasnya kalau kita begadang meskipun hanya sekedar baca sholawat, dan itu amat sangat manfaat. Karena biasanya kalau di Indonesia cuma anak orang kaya yang bikin ormas, bapaknya pejabat, bapaknya penggede, bener gak? Lah kita ini orang kampung, bener gak? Orang kampung tapi kemudian bisa menjadi ormas terbesar, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, tapi di Indonesia, karena cara berpikir kita tidak kampungan, itu aja. Sehingga sampai hari ini kita yang maju lah dalam persoalan administrasi anggota. Tadi Bang Manan bilang yang belum punya KTA sebaiknya tidak pakai atribut. Ini betapa ketatnya. Kalau orang-orang kan atributnya dipakai siapa aja bangga. Kalau kita kan kagak. Kudu punya KTA dan harus baiat. Dan KTA itu include dengan nomor KTP dan nomor KK, sehingga tidak bisa dipalsukan. Ngeceknya juga gampang, tinggal download di Play Store, di HP masing-masing, di Android, bener gak? Sehingga siapapun bisa ngecek itu barcode-nya, itu anggota FBR bener atau bukan. Kalau palsu itu pernah ditemukan oleh Bang Manan. Ada berapa itu yang ditemukan? KTA palsu. Begitu barcode-nya dicek, kagak muncul-muncul. Kali pulsanya kagak, nggak ada kuotanya. Tapi kuota ada ini, tapi nggak muncul, berarti itu palsu. Begitu dipelajari lebih lanjut, ternyata benar, ini orang KTA-nya palsu. Dan itu untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya nanti akan bisa merusak citra organisasi kita. Nah itu kumpulin dulu atu-atu, kalau mau akurat hitung 1, 2, 100. Kalau sekarang enggak, klik aja, saya bisa klik itu akan muncul tuh gardu itu berapa. Makanya mau ketua gardu ngaku sekian, ini jumlah KTA-nya segini nih. Nggak bakal saya bisa dibohongin. Kalau kemarin-kemarin saya diakalin mulu, apalagi kalau mau pemilu. Aduh. Diakalin mulu, anggota berapa sekian. Oh, tahunya cuma secomot kan, nggak sesuai dengan apa? Angka yang disampaikan. Sekarang Korwil juga nggak bakal bisa dibohongin karena dia pasti bisa ngeklik juga, bisa tanya ke pusat itu berapa. Sebarannya ketahuan. Sebarannya, pemetaannya bisa ketahuan. Jadi ini yang perlu kita pahami abang-abang. Jadi yang pada belum punya KTA, buru-burulah itu KTA diperbaharui. Kalau lama, ini KTA lama. Lah itu FBR udah berubah sesuai dengan perubahan zaman. Jadi kalau kita tidak bisa mengantisipasi perubahan zaman, maka kita akan tergilas. Kita tidak akan pernah bisa mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita untuk hari ini dan kedepannya. Dan FBR akan selalu ada dan terus ada. Seperti doa-doa kita sampai kiamat ini menghancurkan bumi, baru FBR itu hancur. Nah itu abang-abang, empok-empok, saudara-saudara, hadirin sekalian. Ini pertemuan pertama kali pasca COVID, dari COVID-19 sampai COVID 2002. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin COVID itu bikin hancur semua, sampai kita jadi pada bego. Kita jadi tolol, terutama orang-orang kaya yang tinggal di perumahan. Jalanan yang biasa kita bisa lewat, dia palang. Udah gitu dia ayap-ayapan mulu ke kampung kita. Lah ini curang jadinya kan. Giran kita kagak boleh masuk ke tempat dia ayap-ayapan. Kalau mau palang lu jangan keluar, gua yang di luar kagak masuk. Ini curang, ini kan goblok jadinya. Padahal mah kaya-kayaan dia, pinter-pinteran dia. Rata-rata itu sekolahnya S1, S2, S3, kita S dorong. Tapi dia jadi pada goblok gitu. Ini karena COVID. Giran ojek datang, motor taruh orangnya aja. Lu kira itu COVID nunggang motor apa? Orangnya kagak kan ini. Jadi geblek nggak kita? Geblek. Rasa kemanusiaan kita itu yang hilang. Bukan COVID-nya yang berbahaya, tapi rasa kemanusiaan kita yang hilang kemarin. Nah ini alhamdulillah, mudah-mudahan statusnya dari pandemi berubah menjadi endemi. Sehingga kita bisa new normal.
normal, tapi normal yang baru, normal yang tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena biar bagaimana sama bunga-bunganya kan jadi udah jatuh ketimpa tangga, karena nggak pada mikir itu, hanya karena arogansi yang dimiliki, sehingga nggak pernah memikirkan bahwa rakyat itu yang paling susah akibat pandemi kemarin. Apa sih dengan pendekatan kemanusiaan, kasih arahan yang baik. Itu sebetulnya yang kita harapkan. Jangan kemudian udah kita COVID ditakut-takutin. Oh ini bahaya, ini bisa mati. Pulang mandi, orang tua kita dulu mah orang Betawi emang nyediain tempayan di depan rumah, bener gak? Rumah masih tanah aja, lu mau masuk ke rumah dari mana-mana kudu cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, bener gak? Jadi saya pikir dulu waktu saya kecil tahun 2000 sekian kita udah bisa terbang ke planet Mars. Ternyata enggak, cuma belajar cuci tangan. Bocah juga kita udah bisa itu. Emang tempayan ada di mana rumah ada. Kampung bukan tanggung jawab umat Islam, tapi juga tanggung jawab umat-umat yang lain. Itu makanya kadang FBR ada di mana-mana, ya itulah FBR, karena kita ini gambarnya ondel-ondel. Kita ini bukan ormas Islam dan juga bukan pengawal syariat, sehingga jangan kemudian kalau orang kagak puasa digebug-gebugin. Jangan. Ada emang kemarin anak FBR begitu bulan Ramadan ada warteg kagak pakai hijab, nggak pakai hordeng, ngamuk-ngamuk dia. Ini apaan ini? Nggak ngormatin orang lagi pada puasa. Pakai hordeng nggak? Akhirnya itu tukang warteg saking takutnya tegere-gere dia pasangin hordeng. Begitu hordeng udah kepasang, nah begini teh manis dulu satu. Wah, rupanya niatnya lain tuh. Ini kalian yang harus kita antisipasi. Jangan niatnya kesannya kayak agama, jadi agama didagang-dagangin untuk kepentingan dirinya. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Dan juga di samping baca nariyah kita bisa ada karena kita selalu membiasakan diri untuk bersedekah. Anak-anak yatim doa apa di sekitar kita. Jangan sampai punya rezeki, punya kondisian digegaras sendiri-sendiri. Mereka kalau dibuat anak bini masih alhamdulillah. Jangan kemudian duit setan dimakan jin, dibuat hal-hal yang kagak jelas, buat mabok, buat macem-macem lah. Itu janganlah, ya kan? Karena apa? Karena itu seharusnya dibelanjakan di jalan. Umpama nih kita ngayal nih hari ini kita punya duit 1 miliar, kira-kira kita mau apain? Kalau saya ditanya, kira-kira kalau sekarang ini saya punya duit 1 miliar, saya apain? Saya sedekahin semua. Wah ilokan, lah gua menghayal lagi lah. Bener gak? Artinya saya cuma mau nyampein, lu menghayal aja masih pelit, apalagi punya duit. Ini kebangetan namanya jadi manusia. Lu menghayal doang, menghayal. Punya duit, gua kalau punya duit 1 M lu gua bagi. Lalu kagak ada sama sekali, kagak gue bagi semua. Terus lu gimana? Ya gue menghayal lagi. Ini menghayal aja kita masih pelit, apalagi punya duit. Ini apalagi tuh punya duit udah kayak petinju, udah ngepel aja kan. Ini janganlah. Pendekar itu nggak ada yang ngepel. Mana ada pendekar? Jawara mana ada yang ngepel? Nggak ada kan? Setiap mengawali pertarungan, mengawali perkelahian, pasti begini dulu lah, dicepret dulu orang. Dan nggak ada, karena kalau ngepel nggak bisa megang apa-apa, megang golok kagak bisa, megang cangkul kagak bisa, megang pisau dapur buat nyacak bawang kagak bisa. Tapi kalau terbuka begini bisa ngapa-ngapain aja. Makanya jangan jadi petinju, jangan ngepel lah hidup. Nah, itu makanya duit itu rezeki jangan dimasukin ke dalam hati, dia di tangan agar bisa mudah dipindah tangankan, sehingga hidup kita jadi berkah. Itu ingetin aja lah, jangan menghayal aja lu masih pelit. Udah pelit, koret, buntut kuning, buntut gasiran lu. Itu kita pikirkan bareng-bareng. Jadi jangan
nunggu banyak baru sedekah. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pagi hari ini kita semua yang hadir maupun anggota yang tidak hadir mendapatkan kehidupan yang berkah. Amin. Kalau udah berkah, mudah-mudahan kita semua bisa pergi ke Mekah. Amin. Ke Mekah ngapain? Ya pasti tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, wukuf di Padang Arafah, bisa mabit di Mina dan Muzdalifah, serta bisa ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Pulangnya mudah-mudahan bisa kebeli rumah. Amin. Ditambah kontrakan sama sawah. Nggak usah banyak-banyak lah, atuk aja bisa kebeli mobil mewah. Anak-anak bisa kita gedein menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga bisa kita bangun dengan sakinah. Buat korwil dan wakilnya mudah-mudahan nambah berkah, nambah rezeki, nambah makmur, nambah jaya, bukan nambah bini lagi loh. Dan wabil khusus pejabat-pejabat yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran untuk mencapai puncak tertinggi dalam karir masing-masing. Juga buat tamu kita dan nantinya juga akan menjadi saudara kita Mbak Danti Rukmana, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, sehat walafiat, panjang umur, keluarganya sakinah binatil qabul wal maqbulah hadatul Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa asharihi wa sahbihi ajma'in wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya'illahi ta'ala al ma'rufina minhum wal majhulina wal masturin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin ainama kanu min masyarikil ardi la maghribiha fi barriha wa bahriha wa biladiha wa udiyatiha khususan ila hadratil qutbil masyayikh syabal la hadratil qutbil rabbanul arbi samadan syadin syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Ahmad bin Syamar Syekh Muhammad wa Syekh Abdul Qasim Junaid wa la hadratil Habib Husain ibn Abi Bakar wal Haji Abdul Qadir wal Habib Salih bin Musain al-Hamtang wal Habib Abdullah wal Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib wal Habib Nabi Muhammad bin Ahmad wa la hadratil Syekh Al-Habib Ali wal ila hadir Syekh saya wala hadir Syekh buat ahli mas wa Syekh Hamid wa Syekh wala hadir Syekh Hashim Masih Syekh Abdullah wa Syekh Ulama wala hadir Syekh Munawar wala hadir Syekh Abdul Majid Syekh wa Syekh wala hadir Syekh wa Syekh Kenun wasami wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huwi alim ajma'in annallaha yaghfirahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina wa jama'atina forum betawi rempuk min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa imdadihim wa ulumihim wa nabahatihim wa karamatin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuma ila ruhi abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa ajdadina wa ajdadi ajdadina wa jaddatina wa jaddati jaddat wa usulihim wa furu'ihim wa dhulhu alaihim ajma'in annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan
nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-qad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-ragaib wa usul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-qad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-ragaib usul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-qad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-ragaib wa usul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-qad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-ragaib wa usul khawatim wa istasqal ghamamu bil hawaij wa tunalu bihi ar-ragaib wa usul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-qad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-ragaib wa usul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-qad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-ragaib wa usul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-qad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-ragaib wa usul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin laka ya rabbal alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa a'zam kalimatu haqqin alaina haya wa alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal amin bi rahmatillahi wa karamih ya arhamar rahimin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah buat orang tuanya pembina kita Bang Andi Ansar yang sedang dioperasi, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, kembali beraktivitas seperti sedia kala, panjang umur dalam taat. Juga buat saudara-saudara kita yang lain yang lagi sakit, baik sakit fisik, sakit hati, sakit dompet, sakit jodoh, sakit pendaringannya, semoga diangkat oleh Allah sakitnya dengan secepat-cepatnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya. Biniatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadhiya hawaijis sa'ilin
ya man ya'lamu ma fi dhamiris samitin. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wastajib du'a'ana waghfir dhanbana wa awsi' rizqana waqdi hawaijana fi nafsina wa ikhwanina fi dinina wa ahlina wa jama'atina forum Betawi Rempuk. Ya Allah, zat yang mampu memenuhi kebutuhan para pemintanya dan mengetahui segala yang tersimpan di hati orang-orang yang diam, curahkanlah sholawat dan salammu kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Kabulkanlah doa kami, ampunilah dosa kami, lapangkanlah rezeki kami, penuhilah segala kebutuhan kami, baik yang berhubungan dengan diri kami sendiri, saudara-saudara kami seagama, keluarga kami maupun jamaah forum Betawi Rempuk. Allahumma rizukna rahmatal aitam wa it'amat ta'am wa ifsha as-salam wa sohbatal kiram bitaulika ya malja'al amilin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami untuk mengasihani anak-anak yatim, memberi makan, menebarkan salam dan bersahabat dengan orang-orang mulia dengan keutamaanmu, wahai tempat bernaung orang-orang yang berharap. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana jam'iyata forum Betawi Rempuk hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah warzuqna quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahisin wa su' birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha hidup dan yang maha mengatur semesta, hidupkanlah organisasi kami, organisasi forum Betawi Rempuk dengan kehidupan yang baik sampai hari kiamat kelak, dan karuniakanlah kepada kami kekuatan yang mampu mengalahkan atas setiap orang yang batil, zalim, merusak dan berbuat buruk dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Abang-abang, empok-empok, saya lupa itu bendera mulai dikibarin tapi ditambahin dengan bendera Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena dulu saat Hizbullah di bawah pimpinan Allahyarham Kiai Nur Ali kekurangan senjata karena kita bukan tentara waktu itu, lalu beliau ke Jawa Timur ketemu dengan Hadratus Syekh Hashim As'ari, lalu diijazahkan Hizib Nasr. Setelah pulang kemudian bambu runcing dibikin banyak di Wiridin Hizib Nasr, dan itu kemudian yang menjadi senjata Hizbullah untuk melawan penjajah Belanda. Itu makanya kenapa ada NU dan kita berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kenapa NU harus di atas, sebab tuan NU sama FBR gitu, jangan glodor kan. Etika adab perlu ini udah ada ya Bang Manan ya. Kita akan melakukan bedah rumah jatah Korwil Timur 5 doang sekarang, mudah-mudahan nanti bisa banyak, tapi itu harus rumah sendiri. Sama yang lu pada lulus anak-anak kita kalau mau kuliah bisa kuliah di Borobudur, cuma 2 jurusan itu, ekonomi sama hukum. Sampai lulus insya Allah di cover. Amin. Ya, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bi kudurikum habibana Salim bin Jiddan. Ini pengurus PWNU, cuma udah kelar Bib, jadi ntar doanya di situ aja Bib antum ya. Ini imamahnya merah putih, jadi muka Arab tapi hatinya merah putih. Ya Her, Bib. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, FBR, yang kurang ajar, Jabodetabek. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan
bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita doakan buat ketum kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah kabul semua hajatnya, amin ya rabbal alamin. Para abang-abangku semua yang saya hormati, dengan berakhirnya doa tadi maka selesailah sudah acara kita dari awal hingga akhir. Saya selaku pemandu acara, apabila ada kesalahan, ada kehilapan, baik dari tutur kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, 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 Ember, 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 yang kurang ajar, yang kurang ajar. Siapa Betawi? Sama FBR, lihat tongkrongannya aja udah keder. Kalau musuh emang pantang dia cari, ada yang jual terpaksa dia beli. Ondel-ondel yang jadi lambangnya, kudu kita jaga kelestariannya. Jangan sampai kita punya budaya terus hilang kagak tahu juntungannya. Taat sama agama, karena itu emang udah semboyannya. Kalau ngelangkah baca bismillah, minta restu ame yang maha kuasa. Jangan takut orang mane-mane, karena dia kagak mau kerjasama. Kalau dia pada kagak suka, suruh aja pada minggat ke kampungnya. Biar Betawi yang bangun kota Jakarta, udah makmur kita bagi samerate. Jangan lupa infak buat orang susah. Betawi rempuk, FBR hidup, kurang ajar dihajar, Jabodetabek kita rebut. Betawi rempuk, FBR hidup, kurang ajar dihajar, Jabodetabek kita rebut. Ondel-ondel yang jadi lambangnya, kudu kita jaga kelestariannya. Jangan sampai kita
dihajar, berbagai kita rebut. Betawi rempuk, MPR hidup, kurang ajar dihajar, Jabodetabek kita rebut.